saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga hari Jumat Agung 2 April 2021. Adapun bacaan Inspirasi Sabda bagi kita hari ini diambil dari kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Seusai perjamuan Paskah, keluarlah Yesus dari ruang perjamuan bersama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman. Yesus masuk ke dalam taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah juga Yudas ke situ bersama sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya, maka ia maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah terjadi supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan hilang." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu dan meletakkannya kepada hamba imam agung dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka para prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawa Yesus mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam agung. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan kepada orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam agung dan ia masuk ke halaman istana imam agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam agung kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu itu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan para penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Petrus pun berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam agung menanyai Yesus tentang para murid dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika Yesus berkata demikian, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam agung?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau benar, mengapa engkau menampar aku?" Lalu Hanas mengirim Yesus terbelenggu kepada Kayafas imam agung. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang murid Yesus?" Petrus menyangkalnya, katanya, "Bukan."
Salah seorang hamba Imam Agung, keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, berkata kepadanya, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan Yesus?" Maka Petrus menyangkal lagi, dan ketika itu berkokoklah ayam. Keesokan harinya, mereka membawa Yesus dari istana Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhanmu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikianlah terjadi supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Orang Yahudikah aku? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Seperti yang kau katakan, aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, tetapi padamu ada kebiasaan bahwa pada hari raya Paskah aku membebaskan seseorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini bagimu?" Mereka pun berteriak, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Mereka mengenakan jubah ungu padanya dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, "Lihat, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia ini." Ketika para kepala penjaga-penjaga itu melihat Yesus, berteriaklah mereka, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil saja sendiri dan salibkanlah dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus, "Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus, tetapi orang-orang Yahudi berteriak,
Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat kaisar. Setiap orang yang menganggap diri raja melawan kaisar." Ketika mendengar perkataan itu, Pilatus menyuruh Yesus keluar. Lalu ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, enyahkanlah dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan, dan mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus dibawa keluar kota ke tempat yang bernama Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Di situ Yesus disalibkan, dan bersama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Maka kata imam-imam kepala kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi." Tetapi ia mengatakan, "Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Setelah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian Yesus lalu membaginya menjadi 4 bagian, masing-masing prajurit 1 bagian. Jubah Yesus pun mereka ambil, tetapi jubah itu tidak berjahit dari atas sampai ke bawah, merupakan 1 tenunan utuh. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Jangan kita membagi jubah ini menjadi beberapa potong, tapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang akan mendapatkannya." Demikianlah terjadi supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. "Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan oleh orang-orang prajurit itu. Di dekat salib Yesus berdirilah ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang ia dikasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kemudian katanya kepada murid itu, "Inilah ibu." Dan sejak itu, murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu buli-buli penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu adalah hari persiapan Paskah, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalirlah darah serta air keluar. Dan orang yang melihat sendiri hal itu yang memberi kesaksian ini, dan benarlah kesaksiannya. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci,
tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea. Yusuf ini adalah seorang murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Pilatus meluluskan permintaan Yusuf. Maka datanglah Yusuf dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang di situ. Dialah yang dulu datang malam-malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 5 kati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat pemakaman orang Yahudi. Di dekat tempat Yesus disalibkan itu ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan Paskah orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, dalam ibadat Jumat Agung ini kita mengenangkan ketaatan Yesus sebagai putra Allah dalam penderitaannya. Dalam Perjanjian Lama, kitab Yesaya, ditampilkan pujian hamba Tuhan yang indah. Hamba Tuhan mau merendahkan diri dan dengan demikian menyelamatkan seluruh bangsa. Hamba Tuhan bersedia menjadi silih bagi sesamanya, membuka jalan keselamatan bagi manusia. Pujian ini menjadi sebuah pengantar renungan kisah sengsara Yesus Kristus yang kita dengar tadi. Yesus yang juga menjadi hamba Tuhan, menjadi jalan keselamatan bagi sesamanya. Dalam sengsara dan wafatnya, kelihatan betapa tuntas Allah mencintai manusia. Betapa sering kita bertanya-tanya apa arti penderitaan. Apalagi di saat pandemi ini, begitu banyak orang merasa menderita, tidak bebas, dipenuhi kecemasan dan ketakutan, dan banyak keinginan-keinginan yang tidak bisa tercapai. Kita sering bertanya, mengapa penderitaan bisa menimpa orang saleh, orang baik? Seperti Ayub dalam Perjanjian Lama, dia juga bertanya, kenapa dia harus menderita padahal dia adalah orang yang taat kepada Allah. Di hadapan Allah, penderitaan bisa menimbulkan nilai lain. Penderitaan bisa sebagai akibat dari sebuah pilihan yang berharga, bisa sebagai tanda pergumulan nilai yang pantas diperjuangkan dengan habis-habisan, yang di dalamnya orang berjuang mau menampilkan kemuliaan dan keteguhan sikap. Penderitaan juga bisa mempunyai nilai dari segi sosial, yakni solidaritas dalam kegagalan bersama. Ada yang menderita karena menanggung beban sesama yang berat dengan penuh kebesaran hati. Penderitaan itu menjadi tanda keluhuran hatinya. Penderitaan yang disandang untuk kepentingan bersama yang membuka cakrawala baru bagi manusia, yaitu kasih Allah. Di dalam penderitaan itu ada kemenangan, kemuliaan, kebangkitan dari kematian. Dalam konteks inilah kita mengerti dan mengimani penderitaan Yesus pada Jumat Agung ini. Untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya, Yesus rela menderita menjadi korban persembahan kepada Allah. Tapi bukan hanya sebagai korban, tapi dia juga menjadi imam,
pengantara antara manusia dengan Allah. Ia menjadi pengantara manusia karena solider dengan manusia, dan sekaligus pengantara manusia dengan Allah karena ia dekat dengan Allah, Sang Anak Allah. Ia adalah imam perjanjian baru yang tidak hanya mengorbankan persembahan, melainkan mengorbankan seluruh hidupnya sebagai tanda bakti pada Allah. Imamat Yesus Kristus adalah imamat ketaatan kepada rencana Allah, bukan persembahan yang berdarah, melainkan persembahan kesediaan penuh, keterlibatan tuntas terhadap rencana Allah. Persembahan itu adalah persembahan yang sungguh bernilai bagi diri sendiri maupun sesama. Kisah sengsara Yesus yang kita dengar hari ini menunjukkan bahwa Yesus memang memuliakan Allah dalam kesengsaraannya. Ia adalah yang datang untuk memberikan kebenaran kasih Allah secara penuh. Seluruh perjalanan memuliakan Allah ini nampak dalam kematian dan akhirnya memuncak dalam kebangkitannya. Kisah sengsara Yesus ini mau menunjukkan sikap Yesus sebagai Raja yang berkuasa atas segalanya. Dari saliblah Yesus meraja dalam kasih-Nya. Yesus tidak hanya diolok tapi ditolak. Kisah sengsara Yesus ini menegaskan bahwa Allah mampu meraja dalam kasih-Nya juga dalam derita manusia. Penderitaan bukan hambatan bagi karya Allah itu. Penyaliban merupakan semacam penobatan Yesus dalam kemuliaan Allah. Gelar Yesus yang disalib menjadi pengumuman resmi siapa Dia bagi kita. Seluruh peristiwa kesengsaraan menyidarkan wibawa, kesungguhan, dedikasi, dan keterlibatan Kristus Sang Raja. Saudara-saudari terkasih, pernah ada seorang yang bernama Julius yang sangat mencintai istrinya Anita. Semua yang berkaitan dengan istrinya sangat ia kagumi dan cintai. Ketika dia berbicara, memasak, bekerja, bahkan ketika dia duduk saja, tak bosan-bosan ia memandangnya. Ia sering memberi istrinya hadiah berupa baju, kendaraan, perhiasan, dan handphone yang mahal. Sering ia diperingatkan oleh tetangganya bahwa istrinya adalah wanita yang jahat dan banyak menipu dia. Anita sering bersama laki-laki lain ketika dia pergi ke kantor. Dia sudah berbuat serong. Walaupun Julius tahu Anita sering tidak setia, ia tetap meyakinkan istrinya supaya mencintai dirinya sama seperti ia mencintai istrinya. Ia tidak memukul atau memulangkan istrinya ke rumah mertuanya, bahkan ia berusaha mencintai Anita lebih sungguh lagi. Suatu hari ketika Julius pulang dari kantor, ternyata istrinya sudah lari dengan seorang laki-laki lain dan membawa seluruh harta miliknya. Banyak orang berkata, baik juga Anita pergi supaya Julius bisa mengambil istri baru yang lebih baik. Tetapi Julius mengatakan bahwa ia akan menunggu karena pasti Anita akan pulang lagi. Sampai suatu hari dia pulang dan menemukan Julius mati di dalam rumahnya. Orang mengatakan ia meninggal karena sakit hati. Semua orang mengatakan bahwa Julius seorang bodoh karena mencintai Anita sampai ia sendiri mati karena cinta kepadanya. Saudara-saudari terkasih, Yesus mencintai kita sampai rela mati bagi kita. Sama seperti Julius rela mati karena cintanya kepada istrinya. Kita sama seperti Anita, tidak layak sebenarnya menerima cinta sebesar itu. Betapa sering kita mengkhianati Allah dan cintanya. Kita sering terlambat sadar seperti Anita. Demikian juga kita dalam hubungan kita dengan Kristus. Meskipun kita sudah mati karena dosa-dosa, namun kita tidak berusaha untuk menemukan Allah yang mencintai kita. Maka sebelum terlambat, marilah kita bertobat, kembali ke jalan yang benar, menghargai dan menikmati cinta Allah yang demikian besar yang diberikannya kepada kita.
Tidak ada istilah terlambat. Allah selalu menanti dan menunggu pertobatan kita. Penderitaan yang dialami oleh Yesus harus menjadi penderitaan yang membawa keselamatan bagi kita. Penderitaan akan menghasilkan buah kemenangan, yakni kebahagiaan, apabila itu dilaksanakan karena cinta kepada Allah. Semoga pengorbanan Yesus, penderitaan Yesus yang kita renungkan pada hari ini selalu menggema dalam hidup kita, di tengah-tengah keluarga, antara suami istri terhadap anak-anak, antara orang tua terhadap anak-anak, antara keluarga dan keluarga lain. Tuhan memberkati kita. Amin.